Tuhan Yesus kasihi, sekali lagi selamat pagi dan shalom. Satu pertanyaan penting bagi kita adalah apa makna bacaan ini bagi setiap orang yang menanti dan menyambut Yesus yang lahir bagi kehidupannya. Dengan memahami Injil Lukas pasal 1 ayat 46 sampai 56 yang berisikan nyanyian pujian Maria. Salah satu hal menarik dari pujian Maria adalah mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebutkan aku berbahagia. Mulai dari sekarang semua orang akan menyebutkan aku berbahagia. Apa itu arti suatu berbahagia dari nyanyian pujian Maria? Mulai dari sekarang semua orang akan menyebut aku berbahagia. Berbahagia itu harus memiliki pikiran yang tenang. Bergembira itu di dalam hati. Berbahagia itu juga harus hidup di dalam kerendahan. 3 hal dari nyanyian pujian Maria adalah kalau mau disebut berbahagia. Pertama, tenanglah di pikiran, gembiralah di hati, lalu hidup di dalam kerendahan. Karena itu segala keturunan akan menyebutkan aku berbahagia. Orang pun apa saja ada, belum tentu berbahagia. Pikiran belum tentu tenang, hatinya belum tentu gembira, belum tentu hidup di dalam kerendahan. Jadi sekali lagi, berbahagia itu menanti Yesus dan menyambut Yesus. Jemaat, pertama-tama di pikiran kita harus tenang dulu, hati kita terus bergembira, lalu kita hidup di dalam kerendahan. Jiwaku memuliakan Tuhan. Jiwa itu seluruh hidup, pikiran, hati, dan cara laku kita. Jiwaku memuliakan Tuhan. Sebab Allah itu juru selamat, dan rahmatnya akan turun-temurun kepada orang-orang yang takut akan Dia. Di mana-mana saudara-saudara jemaat, banyak orang tentu menghadapi masalah. Kita semua, tiap-tiap orang punya masalahnya sendiri-sendiri. Kadang-kadang orang kalau hadapi masalah pakai cara menyanyi. Menyanyi itu cara dia menguatkan hatinya, pikirannya. Menyanyi 2 sahabat lama, menyanyi kini jemaat, menyanyinya rohani. Tetapi menyanyi itu adalah cara satu orang memberi pikirannya menjadi tenang, hatinya gembira, dan selalu mau hidup di dalam kerendahan. Orang juga berdoa. Orang mau membaca firman. Jadi bernyanyi, berdoa, membaca firman itu cara-cara orang menghadapi masalah-masalah kehidupannya. Dan kebahagiaan itu adalah pikiran tenang, hati gembira, dan hidup di dalam kerendahan. Dan cara-cara itu orang merasa ya hati gembira, tenang hanya dengan bernyanyi, berdoa, membaca firman. Itu biasa yang jemaat-jemaat menghadapi hidup pribadi, keluarga, dan rumah tangga. Karena itu lalu benar Mazmur 62 ayat 2 mengatakan, hanya dekat Allah aku tenang. Hanya dekat Allah. Jadi orang mencari ketenangan itu di dalam Allah. Hati gembira, pikiran tenang, dan hidup di dalam kesenangan. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Tidak boleh mencari apapun di luar Allah. Jadi orang yang mau menyambut Yesus mencari Dia di dalam pikirannya, dalam hatinya, dalam cara lakunya. Itu cara kita mau menyambut Allah yang lahir.
Firman ini mengajak kita untuk sambut Tuhan dengan cara-cara hidup yang tenang, gembira. Walaupun ada masalah, tenang, sambut Yesus. Pikiran tenang, hati gembira, cara hidup yang dalam kerendahan. Dan itu diminta, apapun sambut Yesus, tenangkanlah pikiran, bergembira selalu walaupun ada beban, ada masalah. Lalu hidup apa adanya dalam kerendahan. Itu adalah kebahagiaan orang-orang beriman. Karena rahmatnya akan turun kepada orang-orang yang takut akan Dia. Rahmat itu adalah bagian dari kebahagiaan yang kita akan alami. Turun temurun. Dan menarik bahwa cara beriman Maria adalah dia memuliakan Allah. Itu cara beriman, dia mengungkapkan cara berimannya adalah dengan memuliakan Allah, memuji Allah. Memuliakan Allah, memuji Allah itu bukan sekedar keluar dari kata-kata kita, tidak, tetapi di dalam pikiran. Pikirkan yang baik-baik saja walaupun ada orang yang salah. Pikirkan saja yang positif, tetangga per tetangga. Tidak boleh merancang pikiran-pikiran yang jahat. Tidak boleh hati yang menyimpan dendam. Hati yang bergembira melepaskan rasa dendam, kebencian itu. Hidup babirma tetangga per tetangga di jemaat. Hidup di dalam kerendahan apa adanya. Hal kedua dari bacaan ini adalah menyambut Tuhan yang datang itu harus memiliki kasih yang mengangkat dan bukan yang menjatuhkan. Karena kalau kita membaca sebagaimana Allah itu yang mengangkat orang-orang yang tertindas, kasih Allah itu mengangkat orang-orang yang lemah, kasih Allah itu juga mengangkat orang-orang kecil, orang-orang yang sederhana, orang miskin, orang lapar. Kasih Allah yang mengangkat. Demikianlah kita menyambut Yesus dengan kasih yang mengangkat sesama kita. Kalau Bapak dan Ibu lihat, anak-anak kecil itu don't tunggu orang tuanya pulang dari mana-mana, dan berdiri di mana? Ya, kalau dengan orang tua pun suara dari jauh, biasa anak kecil berdiri tunggu orang tuanya di mana? Muka pintu. Yang mereka tunggu itu bukan harus dapat coklat, yang mereka tunggu itu bukan harus mendapat cemilan, tidak. Apa? Tunduk, peluk, angkat, taruh di dada sini. Itu pusat hati. Itu kasih yang mengangkat. Jadi kalau kita tunduk peluk anak, artinya mengangkatnya, taruh di hati, pusat kasih. Itu kasih yang mengangkat hidup, bukan kasih yang menjatuhkan. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara jemaat yang dikasihi dalam Tuhan, di mana-mana kecenderungan manusia biasanya menjatuhkan, jatuhkan orang lain, tidak mau melihat orang lain pun lebih, tidak mau apalagi orang pun kekurangan. Yang lebih saja mereka tidak suka, apalagi yang kekurangan. Maka jangan heran gosip, sindiran, cemoohan itu ada mana? Padahal kasih kita adalah mengangkat, bukan menjatuhkan. Allah itu mengangkat orang-orang tertindas, Allah mengangkat orang-orang miskin, Allah mengangkat orang-orang lemah, Allah mengangkat orang-orang yang lapar. Kasihnya, kasih yang mengangkat hidup. Setiap rumah keluarga harus terbuka pintu kasih yang mengangkat, bukan menceritakan, sindir. Pintu rumah itu jangan terbuka tongkat pinggang dan bakalai. Biasa ibu-ibu itu kalau bakalai berdiri muka pintu, tongkat pinggang lalu bataria. Muka pintu itu harus ditunggui dengan kasih yang mengangkat hidup. Buka pintu rumah dengan kasih yang mengangkat. Orang-orang pinggir rumah, kalau ada yang buang air bercuci tersalah, jangan tongkat pinggang muka rumah lalu bakalai. Tetapi pintu rumah kita adalah terbuka pintu kasih yang mengangkat hidup.
Tidak boleh menyimpan dendam. Bapak dan cuma bilang sakit di hati. Dia bikin katong begini. Iya betul. Mungkin sakit di hati sekedar, tetapi tidak berimbang kasih Allah yang sampai selama-lamanya mengasihi kita dengan kasihnya yang mengangkat hidup. Tidak membenci, tidak saling menyalahkan, apalagi yang menjatuhkan. Firman ini mengajarkan kita bahwa menanti Tuhan, sambut Tuhan, jemaat. Hal kedua adalah milikilah kasih yang mengangkat. Karena kalau kita baca bacaan ini tidak bermaksud untuk melihat hidup itu sebagai terbalik, pembalikan hidup, tidak. Kalau orang kaya direndahkan, orang miskin, tidak. Maksudnya bukan kalau jadi presiden turun jadi kepala desa, lalu kepala desa jadi presiden, tidak dimaksudkan pembalikan itu, tidak. Tetapi dimaksudkan ingin menjaga kualitas hidup. Ada keseimbangan bagi orang-orang berkuasa, orang-orang yang kaya, orang-orang miskin, orang-orang lemah, dilindungi kehidupannya dengan cara kasih yang mengangkat. Bukan ada perubahan. Sebentar guru bantu jadi kepala sekolah turun guru. Tidak, Allah tidak bermaksud itu, juga tidak adil. Kalau cuma sekedar ganti-ganti begitu, tetapi ia mau mengangkat. Supaya kalau yang kaya tidak boleh congkak, tidak boleh tamak, yang berkuasa berlaku adil, yang lemah, yang miskin juga harus punya pengharapan. Jadi ada keseimbangan, keharmonisan, ada perlindungan tentang hidup. Karena Allah itu ingin menghormati, melindungi kehormatan hidup manusia, supaya ada sederajat, ada persamaan, ada keseimbangan di dalam hidup. Ini bacaan ini mengajak bagi kita semua bahwa pola hidup menghamba dari seorang Maria yang menyebut dirinya hanya seorang hamba Tuhan, itu ingin apa? Menjaga relasi, suatu komunitas kehidupan baru sebagai umat kerajaan Allah itu dibentuk oleh Allah dalam Yesus sebagai satu warga kerajaan Allah. Menjadi satu warga kerajaan Allah pertama adalah memiliki pikiran yang tenang, hati yang gembira, dan rendah dalam laku. Dan kedua, milikilah kasih yang mengangkat. Yang ketiga, dari bacaan ini untuk menyambut Yesus yang lahir, maka mari milikilah hidup yang mengandung firman. Mengapa begitu? Karena Maria rahimnya dipakai untuk mengandung firman yang menjadi manusia. Allah meminjam rahim Maria, ia mengandung Yesus, firman yang menjadi manusia. Karena itu setiap orang percaya, jadikanlah hidupnya yang mengandung firman. Kita menjadi pengandung-pengandung firman yang masuk ke dalam tubuh, hidup pribadi, keluarga, membiarkan firman itu menguasai kehidupan kita. Jadikanlah pengandung firman. Biarkanlah firman itu masuk menguasai hidup kita, supaya kita tetap hidup sesuai dengan apa yang firman mau. Apa maksudnya? Kalau setiap orang percaya hidupnya mengandung firman Allah, maka tidak ada yang congkak, tetapi selalu merendah, selalu berlaku adil, tetapi juga tidak menguasai, tidak mementingkan diri, tetapi saling berbagi. Karena itu yang punya, yang kaya, dimaksudkan berbagi dengan orang lain. Apa saja yang kita miliki, nyatakan bahwa hidup kita ini mengandung firman Allah. Karena itu cara-cara kehidupan kita harus mengeluarkan firman itu, juga orang lain mengalami. Yang punya berbagi kepada yang miskin, yang kurang. Yang punya kewenangan juga berbagi hidup bersama dengan semua orang. Itu firman ini mengantar kita bahwa menanti, menyambut Yesus. Yang ketiga adalah jadikanlah hidup ini ada pengandung firman dalam setiap hari
kita berlaku. Apalagi di akhir-akhir ini jemaat. Orang berani berbohong. Orang bisa berbohong sekalipun ia telah disumpah pegang kitab suci, tetapi bisa saja berbohong. Orang tidak tanggung-tanggung untuk menghilangkan nyawa orang lain tanpa merasa bersalah dan berdosa. Karena itu, jadikanlah hidup ini pengandung firman Allah. Hanya dengan begitu kita akan memiliki pesan firman ini. Setiap orang tua yang membawa anaknya dibaptis, itu berarti keluarga telah mempersatukan iman yang mereka miliki, dipersatukan dengan Allah. Keluarga mempersatukan iman mereka, istri, anak-anak, suami di dalam Allah, dan menunjukkan inilah membawa anak dibaptiskan, suatu pertumbuhan iman keluarga yang berpengharapan. Sebab apa? Tidak ada kehidupan manapun tanpa Allah. Tidak ada kehidupan manapun di luar Allah. Orang mencari Allah, imannya bertumbuh dengan cara membawa anak-anaknya untuk dibaptiskan. Memang Allah itu mengasihi semua orang, termasuk anak-anak. Ia juga mengasihi orang kaya, ia mengasihi orang yang berkuasa, ia mengasihi orang yang miskin, orang yang Allah mengasihi semuanya. Allah tidak hanya prioritaskan orang-orang miskin lalu mengabaikan, menjungkir balikan orang-orang berkuasa dan kaya. Tidak. Allah ingin pelihara semuanya itu menjadi bagian dari kita menanti dan menyambut Kristus. Kasih yang demikian jemaat juga akan menjadi kasih pelayanan bagi jemaat di hari ini. Buka kerja pelayanan di jemaat GPM Suli ini harus menjadi satu pelayanan yang mengangkat, bahwa sorong bahu, tongkar baku tongkar, pikul beban-beban jemaat, pikul pergumulan-pergumulan jemaat. Karena pelayanan yang kita bangun adalah pelayanan di atas kasih yang mengangkat dan bukan kasih yang menjatuhkan. Amin. Kita ada dalam satu teduh untuk merenungkan firman ini.